Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita TVmu. Kita beralih ke informasi Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Dalam rangka memperingati Milad ke-97 Nasyatul Aisyah, pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Semarang menggelar Kupuk Nasyah dengan serangkaian kegiatan diantaranya penyuluhan kesehatan dan penanaman bibit mangrove. Aksi tanam 300 mangrove di pesisir pantai Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Nasyatul Aisyah atau PDNA Kota Semarang sebagai salah satu rangkaian semarak Milad ke-97 Nasyatul Aisyah. Aksi ini menjadi bentuk kepedulian lingkungan yang tidak hanya simbolik, namun menyasar langsung penyebab kerusakan garis pantai. Bibit mangrove yang ditanam ini berfungsi menyaring polutan, menjaga kualitas air laut, serta menjadi habitat biota laut seperti ikan, kepiting, dan udang. Aksi tanam mangrove ini menggandeng mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang dan didukung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Satu hari sebelum aksi tanam bibit, PDNA Kota Semarang juga menggelar penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan gratis di Kelurahan Mangkang Wetan, diikuti sebanyak 60 orang. Tujuan kegiatan yang pertama karena ini Milad dari Nasyatul Aisyah, kami menyemarakkan. Yang kedua adalah upaya kami menebarkan manfaat yang lebih luas lewat masyarakat melalui penyuluhan kesehatan, dan yang hari ini upaya kami untuk menjaga bumi kami dan salah satu program Nasyiah juga yaitu Green Nasyiah. Wakil Ketua PDM Kota Semarang Jumai mengapresiasi kegiatan Nasyatul Aisyah yang berkolaborasi dengan mahasiswa ini. Saya AM Jumai, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, mengapresiasi adik-adik Hima, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang beserta Nasyatul Aisyah Kota Semarang yang hari ini memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki alam kita sehingga menyelenggarakan penanaman mangrove bersama di pantai Mangunharjo Mangkang ini, di mana adik-adik khususnya Nasyatul Aisyah dan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah ini memiliki kreativitas gerakan yang sangat luar biasa dan patut kita apresiasi, dan ini harus diikuti oleh gerakan-gerakan mahasiswa lainnya dan termasuk ormas-ormas lainnya dalam rangka menyelamatkan laut dari abrasi, menyelamatkan laut dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini adalah tanggung jawab kita untuk melestarikan alam, sehingga lestari ini adalah tanggung jawab kita, dan melestarikan alam ini merupakan perintah Allah SWT untuk menjaga bumi dan tidak merusak bumi. Tim TV memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. 165 siswa SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan mengikuti wisuda akbar. Dalam wisuda ini, para lulusan menampilkan kemampuannya dalam berbagai prestasi. Aksi prestasi para siswa SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan Kabupaten Magelang ini memukau para orang tua wali murid yang hadir dalam acara Wisuda Akbar 2025. Di atas panggung, para siswa menampilkan kemampuannya dalam berbagai prestasi, hasil dari pengembangan bakat seni, ekstrakurikuler, dan mengaji, diantaranya pantomim, menyanyi, tari, perkusi, dan tahfidz. Wisuda Akbar SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan ini dilaksanakan di Ballroom Grand Artos Hotel Kota Magelang. Tema yang diangkat Mangun Karso Kanti Al-Quran. Melalui tema ini, sekolah berharap para siswa yang telah lulus hidupnya selalu berpedoman pada Al-Quran. Kami SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan telah melaksanakan Wisuda Akbar tahun 2025 yang berjumlah 165 siswa dan terdiri dari 3 jenis kategori. Yang pertama adalah Wisuda Aji Morning, yang kedua adalah Wisuda Tahfidzul Quran, dan Wisuda Purna Siswa kelas 6. Alhamdulillah kegiatan telah berjalan dengan lancar, dan khususnya untuk siswa kelas 6 alhamdulillah telah menempuh pendidikan di SD Nova selama 6 tahun penuh dan telah diterima di lembaga pendidikan yang telah diharapkan oleh kedua orang tuanya. Dan tema tahun ini wisuda mengambil tema adalah Mangun Karso Kanti Al-Quran. Harapan kami dengan tema itu membawa spirit
bahwa bagi kita semua untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup agar nanti hidup kita lebih terarah dan hidup kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Selamat dan sukses untuk peserta wisuda akbar tahun 2025. Prosesi wisuda diawali dengan masuknya para wisudawan. Jumlah siswa yang diwisuda 165 siswa, terbagi dalam 3 kategori, yakni wisuda purna siswa kelas 6 angkatan ke-7 sebanyak 49 anak, wisuda ngamor atau ngaji morning angkatan ke-5 jumlahnya 54 anak, dan wisuda tahfidz angkatan ke-5 sebanyak 62 anak. Satu persatu para wisudawan naik panggung dan diwisuda oleh kepala sekolah bersama orang tua masing-masing anak. Sekolah memberi piala dan piagam penghargaan kepada para wisudawan berprestasi. Wisudawan berprestasi tahfidz diraih oleh Muhammad Zahid Nur Rizky. Wisudawan berprestasi ngamor atau ngaji morning diraih oleh Ai Gibran Ramadanis. Wisudawan berprestasi nilai terbaik diraih oleh Latanya Zafira dengan nilai 94,77. Meski baru saja lulus, banyak di antara lulusan SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan ini yang sudah diterima di jenjang SMP favorit. Senang sekolah di SD Inovatif karena gurunya baik, sekolahnya nyaman, dan bisa menjadi juara karena belajar di sana, mendapat ilmu yang banyak, dan kalau lomba-lomba biasanya difasilitasi sama sekolah. Turut hadir dalam acara wisuda Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasirudin, Ketua Majelis Didasmen dan PNF PDM Kabupaten Magelang Muhrofi, dan pengawas dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang Zamzin. Mau tidak mau hari ini ke depan pentingnya ilmu, yang kedua perlunya seni, dan yang ketiga wajibnya agama. Ada orang yang sering menyebut begini, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kalau tanpa ilmu hidup menjadi susah, maka dengan ilmu hidup menjadi mudah. Yang kedua, dengan seni hidup menjadi indah. Sehingga tadi kita bisa mengikuti acara, menikmatinya. Seluruh hidup kita itu amat sangat indah apabila kita bisa merasakannya. Dan yang ketiga, dengan agama hidup menjadi punya arah. Hidup di dunia ini sungguh hidup yang hanya sementara arahnya adalah ke akhirat, dan ini yang utama bagi kita. Dunia adalah lahan untuk kita hidup, kemudian mencari pahala, sekaligus berprestasi di dunia, memberikan pengaruh positif pada masyarakat. Tapi tujuan kita adalah kebahagiaan dunia sampai dengan. Usai wisuda, para wisudawan mengucapkan janji alumni bersama-sama. Suasana haru terasa ketika usai diwisuda, para siswa ini merangsek menemui orang tuanya masing-masing sambil menyerahkan cenderamata seuntai bunga kepada orang tuanya sebagai tanda terima kasih atas bimbingan dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Pertama, karena pendidikannya yang Islami, Pak, terus muatan agamanya lebih banyak. Kadang orang tua itu kalau di rumah kayak kekurangan waktu untuk mengajarkan lebih banyak tentang agama. Ditambah dengan di sekolah ini jadi lebih baik pelajaran agamanya. Untuk pelajaran di sekolah, pelajaran mapel yang biasanya itu juga saya lihat baik sampai anak lulus nilainya dengan hasil yang memuaskan, kondisi sekolah yang kondusif, ustadz-ustadzahnya sangat memperhatikan kondisi dan hubungan dengan wali murid itu sangat baik. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah.
Wisuda ke-16 SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang diikuti 110 siswa. Hingga saat ini SMP M Plus telah meraih berbagai prestasi tingkat nasional maupun internasional. SMP Muhammadiyah Plus atau SMP M Plus Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah akan mengirimkan puluhan siswanya ke luar negeri pada bulan September 2025 mendatang. Kegiatan ini menjadi bukti dan komitmen sekolah sebagai sekolah para juara. Tahun ini 315 jumlah prestasi berhasil diraih oleh para siswa M+, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ada 90 siswa yang akan dikirim ke Malaysia dan Singapura pada bulan September mendatang. Para siswa ini akan mengikuti kompetisi internasional, diantaranya riset dan robotik. Tahun sebelumnya SMP M+ Gunung Pring juga sukses mengikuti ajang kompetisi internasional yang sama di Malaysia. Hal ini disampaikan Kepala SMP M+ Gunung Pring Muntilan Evi Nurul Utami dalam acara wisuda angkatan ke-16 tahun pelajaran 2024-2025 yang digelar di Ballroom Grand Artos Hotel Kota Magelang. SMP M+ berupaya menyajikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, sehingga nanti layanannya adalah layanan yang bermutu. Hari ini terbukti bahwa hari ini kami meluluskan 110 siswa 100%. Pun demikian dengan prestasi akademik maupun non-akademik. 96,4% siswa lulusan kami mendapatkan piagam penghargaan di tingkat perlombaan kejuaraan kabupaten, di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan, insyaallah pada bulan September yang mendatang, 90 siswa SMP M+ akan melaksanakan kompetisi internasional di Malaysia. Nah, kami charter pesawat, jadi nantinya di situ akan ada berbagai macam perlombaan, baik itu riset maupun robotik yang dilaksanakan di Malaysia. Sementara untuk prestasi siswa sendiri, pada tahun sebelumnya, tahun ajaran yang kemarin, itu ada 315 jumlah prestasi siswa, dengan 90% siswa membawa piagam penghargaan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat internasional. Alhamdulillah di tahun ini ada sebanyak 96,4% siswa telah membawa piagam penghargaan baik dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat internasional. Tahun ini SMP M+ meluluskan 110 siswa. Prosesi wisuda diawali dengan masuknya para wisudawan diikuti kepala sekolah dan para ustadz-ustadzah ke arena wisuda. Satu persatu para wisudawan diwisuda oleh kepala sekolah didampingi staf pimpinan. Dalam wisuda ini, sekolah memberi piala dan penghargaan kepada para siswa berprestasi, baik bidang akademik, non-akademik, keagamaan, ismuba, dan sikap perilaku. Juara akademik mapel umum tahun ini diraih oleh Farida Hanum dengan nilai 96,15, Naira Sky Ananda dengan nilai 95,66, dan Saumi Dewi Fatimah Rashid dengan nilai 94,86. Melalui kiriman video, politisi Anies Baswedan memberi apresiasi kepada SMP M+ Gunung Pring atas kelulusan dan banyaknya prestasi yang diraih sekolah ini. Kami ucapkan selamat mensyukuri kelulusan untuk adik-adik kelas 9 angkatan 16 SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan. Alhamdulillah tuntas sudah satu fase pendidikan dan kelulusan adik-adik ini menjadi penanda dari perjalanan baru menuju proses pembelajaran berikutnya. Setiap langkah ke depan adalah kesempatan untuk tumbuh dan untuk memberi arti yang lebih besar. Momen ini bukan sekedar seremoni kelulusan, tapi penanda bahwa kerja keras, ketekunan adik-adik semua telah mengantarkan pencapaian yang boleh disyukuri. InsyaAllah ke depan bukan hanya gelar atau ijazah yang akan berbicara paling lantang, tapi tentang bagaimana akhlak kita keseharian. InsyaAllah setiap ilmu yang telah adik-adik pelajari selama ini menjadi bekal yang bermanfaat, dan semuanya tumbuh menjadi pribadi berintegritas dengan kompetensi yang memberikan manfaat. Terima kasih kepada para guru, terima kasih kepada orang tua yang dengan penuh kasih sayang membimbing, mengarahkan adik-adik selama ini. Salam hangat dari kami untuk para guru, untuk orang tua, dan untuk seluruh keluarga. Selamat untuk semuanya. Wisuda kelulusan disambut gembira oleh para siswa dan orang tua wali. Mereka bangga sekolah di SMP M+ karena menerapkan pendidikan umum serta karakter yang kuat. Bahkan salah satu orang tua bernama Sutrisno menyekolahkan keempat anaknya di sekolah ini.
mendapatkan banyak sekali ilmu dari ustadz dan ustadzah, dan ustadz-ustadzahnya selalu sabar dalam menghadapi kami. Kami bangga sekolah di SMP Muhammadiyah Gunung Pring karena kami banyak sekali mendapatkan ilmu dari para ustadz-ustadzah. Jadi kami ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kami telah ditempa di SMP Muhammadiyah Gunung Pring dengan sangat baik. Apa yang paling mengesan di SMP Muhammadiyah Plus, Mbak? Kami selalu ditekankan dalam akhlak dan adabnya. Kami dilatih dalam berorganisasi, terus bekerja sama, berdiskusi, dan berinteraksi dengan masyarakat. Saya memilih SMPN Plus, habis itu sudah jelas arahannya untuk pendidikan akhlak, untuk pendidikan agama, dan ilmu umum. Gurunya sangat memuaskan. Hadir dalam acara wisuda Wakil Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Suwondo, Bendahara PWM Jatang Martono, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang M. Nasiruddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Slamet Ahmad Hussein, orang tua wali murid, dan tamu undangan. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara menggelar pengajian triwulan dan milad RSPKU Muhammadiyah Mayong bersama Mendikdasmen Abdul Mukti di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Mayong. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Jepara menggelar pengajian triwulan dan milad RSPKU Muhammadiyah Mayong di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Mayong. Kegiatan ini sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atau Mendikdasmen RI Abdul Mukti. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar beserta segenap Forkopimda Kabupaten Jepara. Kegiatan semakin meriah karena dihadiri lebih dari 2.000 peserta yang berasal dari 15 pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Jepara. Bazar UMKM dari pimpinan cabang Aisyah Mayong, pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Rumah Sakit Muhammadiyah Mayong, dan juga pelayanan pembuatan kartu anggota Muhammadiyah atau KTAM juga semakin menambah meriah kegiatan ini. Pengajian triwulan ini berpindah-pindah tempatnya dari cabang ke cabang setiap 3 bulan sekali, dan sebagai tuan rumah pengajian kali ini adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Mayong yang telah mempersiapkan dengan sangat baik. Abdul Mukti menyampaikan ucapan selamat milad yang ke-13 kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong. Ia berharap ke depan semakin maju dan mampu memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat Jepara. Mukti juga mendorong Muhammadiyah Jepara untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berkemajuan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, SMK. Dalam kesempatan ini, Abdul Mukti sebagai Mendikdasmen RI mengajak kepada semua hadirin untuk ikut mensosialisasikan dan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Abdul Mukti menegaskan, apabila 7 kebiasaan Indonesia hebat ini dilaksanakan secara rutin, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan mental, spiritual, serta jasmani anak-anak Indonesia. Agar kita memiliki generasi yang kuat, generasi yang sehat, sebagai generasi yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita. Karena itu maka dalam rangka kita membangun itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki program namanya 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. 7 kebiasaan itu adalah kebiasaan yang kalau kita laksanakan secara rutin, walaupun sedikit-sedikit, insya Allah punya pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan mental, spiritual, serta jasmani anak-anak kita. 7 kebiasaan itu adalah bangun pagi. Kemudian yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, Bapak? Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur cepat.
Sadali Wakil Ketua PDM Jepara dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Mendikdasmen RI Abdul Mukti yang telah berkenan hadir di Jepara, memberikan pencerahan dan juga semangat bagi warga Jepara untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Jepara. Agung Rianto memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. KB Aisyah 12 dan TK Aisyah 27 Dorang Nalumsari Jepara menggelar pentas seni. Pentas seni ini melatih keberanian anak dalam menampilkan kreativitasnya di atas panggung. KB Aisyah 12 dan TK Aisyah 27 Dorang Nalumsari Jepara menggelar pentas seni dalam rangka Akhir Sanah tahun pelajaran 2024-2025 di halaman Masjid At-Taqwa Dorang. Kegiatan ini berlangsung sangat meriah karena murid KB dan TK Aisyah Dorang dengan kreativitas dan kelucuannya menampilkan banyak pentas seni di atas panggung, mulai dari menyanyikan lagu Islami, gerak dan lagu, tarian reog, hingga hafalan ayat dan doa-doa harian. Kegiatan ini semakin istimewa karena dihadiri oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Dorang, pimpinan ranting Aisyah Dorang, Ortom Dorang, dan seluruh wali murid KB dan TK Aisyah Dorang. Hadir juga Kokam Dorang yang membantu kelancaran dan keamanan acara. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM dari pimpinan ranting Nahdlatul Aisyah Dorang. Kepala TK Aisyah 27 Jepara Sunarsi menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan pentas seni ini untuk melatih keberanian anak menampilkan kreativitasnya di atas panggung, sehingga bakat-bakat yang ada di dalam diri anak bisa berkembang sesuai dengan visi KB dan TK Aisyah, yaitu menjadikan anak mandiri, berani, dan berakhlakul karimah. Faridatul Saidah selaku Kepala KB Aisyah 12 Jepara berharap dengan diadakan pentas seni yang meriah seperti ini, masyarakat sekitar semakin yakin dan semakin banyak yang tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di KB dan TK Aisyah Dorang. Dari TK Aisyah Dorang dan KB Aisyah Dorang pada saat ini melaksanakan kegiatan yaitu pentas seni dan Akhir Sanah tahun ajaran 2024-2025. Acara ini terselenggara dengan tujuan untuk mewujudkan kreativitas anak agar bakat-bakat yang terpendam di dalam diri anak akan ditampilkan, sehingga apa yang ada di dalam diri anak itu bisa berkembang dan melatih juga untuk kemandirian anak untuk bisa tampil berani di depan. Dan itu sesuai dengan visi dari KB dan TK Aisyah, yaitu menjadikan anak yang kemandirian, berani, dan berakhlakul karimah. Harapan kami tentunya dengan penyelenggaraan acara seperti ini, kami berharap masyarakat di sekitar lembaga kami lebih banyak yang tertarik dan mempercayakan untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga kami, di lembaga PAUD Aisyah Dorang, yakni di KB Aisyah 12 dan di TK Aisyah 27 Jepara. Septiani, salah satu wali murid, menyampaikan rasa senang, bahagia, dan bangga atas pelaksanaan pentas seni dan Akhir Sanah kali ini. Dengan kegiatan ini, anak bisa mengekspresikan kreativitasnya dan melatih keberaniannya untuk tampil di atas panggung. Septiani juga berharap KB Aisyah 12 dan TK Aisyah 27 Jepara bisa semakin maju dan mampu mencetak generasi Islami. Saya merasa sangat senang dan bahagia sekali sekaligus bangga telah terlaksananya acara pentas seni dan Akhir Sanah yang diadakan ini. Alhamdulillah ini sebagai bentuk ekspresi anak-anak di atas panggung sehingga mereka lebih berani tampil. Harapan saya ke depannya semoga KB dan TK Aisyah Dorang Jepara semakin maju dan bisa mencetak generasi muda Islami. KB Aisyah 12 dan TK Aisyah 27 Dorang Nalumsari Jepara tahun pelajaran 2024-2025 ini mewisuda sebanyak 24 murid dan siap menerima murid baru untuk tahun pelajaran 2025-2026. Oleh karena itu, kepada masyarakat sekitar desa Dorang diharapkan segera mendaftarkan putra-putrinya. Agung Rianto memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bucu tahun ini telah melaksanakan 2 kali Tasmi Akbar. Tasmi Akbar kedua ini berbeda dengan sebelumnya, karena Tasmi Akbar kali ini adalah Tasmi 1 juz dan 10 juz sekali duduk. Tasmi Akbar kedua tahun 2024-2025 dimulai, hari yang sangat membanggakan bagi Ponpes Nurul Ilmi Bucu Kembang Jepara.
Tasmi Akbar kali ini berbeda dengan Tasmi Akbar pertama di bulan Februari 2025 lalu, karena Tasmi Akbar kali ini adalah tasmi 1 juz dan 10 juz sekali duduk. Tasmi ini diikuti oleh 30 santriwati dan 24 santriwan. Ananda Ivan santriwan kelas 11 dan Desi Tri Wijayanti kelas 11 merupakan peserta tasmi 10 juz sekali duduk. Keduanya merupakan pemecah rekor kedua Ponpes Nurul Ilmi karena mereka berdua peserta angkatan kedua tasmi 10 juz sekali duduk. Tasmi Akbar ini merupakan capaian tahfiz yang luar biasa. Di tengah kesibukan para santri ujian semester Ponpes dan madrasah, masih mampu meraih capaian tahfiz dan tasmi. Melalui tasmi, para santri harus menyetorkan hafalan di hadapan hakim penguji dan para santri. Acara diselenggarakan di Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ponpes Nurul Ilmi dan Aula Ponpes Putri Nurul Ilmi. Dihadiri oleh Direktur Ponpes Nurul Ilmi Sukahar. Dalam sambutannya, Sukahar menyampaikan bahwa tasmi tahfiz adalah pencapaian yang luar biasa. Acara tasmi diikuti oleh seluruh santri Ponpes Nurul Ilmi, Dewan Asatizah, dan wali santri yang putra-putrinya ikut tasmi. Tasmi Akbar kedua tahun 2024-2025 ini dilaksanakan selama 3 hari. Pembukaan Tasmi Akbar berjalan dengan penuh khidmat. Tasmi Akbar merupakan unjuk prestasi para santriwan-santriwati dalam menghafal Al-Quran. Acara ini bertujuan untuk mencetak para santriwan-santriwati Ponpes Nurul Ilmi menjadi ahli Quran. Dengan itu, kami selaku Direktur Ponpes Nurul Ilmi selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada para santri agar selalu semangat, kuat dalam menghafal Al-Quran, sehingga menjadi generasi yang berprestasi, unggul, bermanfaat untuk umat, membanggakan, membahagiakan kedua orang tua, dunia dan akhirat. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.